Shalom, saya David Hon, peserta Latsar CPNS Pemprov Kalimantan Barat, Angkatan ke-107. Video ini membahas tentang analisis isu kontemporer. Sebelumnya, kita harus mengerti dulu apa itu analisis isu kontemporer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan isu adalah masalah yang dikedepankan, atau bisa juga kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin atau desas-desus. Dan kontemporer itu sendiri adalah pada waktu yang sama, atau semasa, atau sewaktu, atau pada masa kini, atau dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan analisis isu kontemporer adalah penyelidikan terhadap masalah yang terjadi pada masa kini. Dan selanjutnya kita sebagai ASN harus mengerti tentang fungsi dan tugas sebagai ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, saya kasih contoh sepertinya pada saat hari raya kemarin, saat terjadi pandemi yang begitu meningkat, kita diberi peraturan untuk tidak melakukan mudik ya. Contoh yang lain juga menggunakan baju batik di setiap hari Jumat. Selanjutnya, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Itu artinya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Kita memberikan pelayanan yang profesional berarti tidak membeda-bedakan. Selanjutnya, tugas dan fungsi seorang ASN adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Baik, kita akan masuk dalam materi isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama ada korupsi. Korupsi adalah berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Korupsi bagi bangsa Indonesia sudah terjadi dari zaman penjajahan. Saat ini dari tingkat pemerintah tinggi bahkan sampai yang rendah pun melakukan tindakan korupsi. Sebagai contoh, kasus suap Ketua MK, korupsi dana bansos, suap untuk jabatan, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya ada narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya yang didefinisikan zat atau obat baik bersifat alami, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Contohnya ganja, putau, heroin, sabu atau amfetamin, morfin, kodein, dan masih banyak lagi contoh lainnya ya. Selanjutnya ada terorisme. Terorisme sendiri adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Terorisme tersebut berhubungan erat dengan radikalisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner. Isu kontemporer selanjutnya yaitu money laundry atau tindakan pencucian uang. Ini bukan berarti uang yang kotor dicuci, melainkan upaya menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan jejak, asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindakan pidana. Sebagai contoh, jika pejabat publik mendapat suap dari seseorang dan uang tersebut disembunyikan di rekeningnya di luar negeri. Nah, itu masuk dalam tindakan pencucian uang. Isu selanjutnya adalah proxy war. Proxy war sendiri merupakan perang negara-negara besar dengan menggunakan aktor negara maupun aktor non-negara lainnya. Sasaran proxy war sendiri yaitu mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa. Isu selanjutnya ada cybercrime, hate speech,
dan hoax. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Pelaku pada umumnya harus menguasai teknik-teknik komputer seperti algoritma, pemrograman, dan sebagainya, sehingga mereka mampu menganalisa sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak, atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya. Hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Sementara hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari sumber maupun isinya. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Pelaku hoax dapat dikategorikan dua jenis, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif melakukan atau menyebarkan berita palsu secara aktif, membuat berita palsu, dan sengaja menyebarkan informasi yang salah mengenai suatu hal kepada publik. Sedangkan pelaku pasif adalah individu atau kelompok yang secara tidak sengaja menyebarkan berita palsu tersebut tanpa memahami isi atau terlibat dalam pembuatannya. Selanjutnya kita memasuki isu kritikal. Kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu current issue, emerging issue, dan isu potensial. Current issue merupakan isu saat ini, merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan segera dari pengambilan keputusan. Sementara emerging issue adalah isu yang berkembang, merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Selanjutnya, isu potensial adalah kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen, misalnya sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu tersebut di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik analisis isu. Saya memberikan contoh satu teknik, yaitu teknik tepisan, yaitu menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kekhalayakan, problematika, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Sementara kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematika sendiri artinya itu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Alat bantu tepisan lain misalnya menggunakan kriteria USG. USG tersebut yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Sementara seriousness yaitu seberapa sering suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sementara growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis isu kontemporer. Kiranya bahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.